Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, kelas C, program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Di sini judul dari penelitian kami yakni analisis pengaruh kecelakaan pengunjung Mal di Noyo Malang menggunakan metode HEVA. Baik, terima kasih kami ucapkan atas dosen pengampu kami, yakni Profesor Komariatus Solihah. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Widodo, serta Profesor Hadi Suyono, serta Bapak Sugiono. Baik, perkenalkan yang pertama dari anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya, Evan Dwi Salim. Kemudian saya Muhammad Zain Fatoni dengan NIM 20506030111111006. Saya Berliana Anka Putri dengan NIM 20506070711111024. Dan saya Dava Maulana White Effendi dengan NIM 205060300111077. Dan saya Brigita Adilia Puspitasari dengan NIM 2050607111005. Saya Riri Lestari dengan NIM 205060701111042. Saya Riasta Permataulidia dengan NIM 205060701111005. Saya Muhammad Abisya Rahman dengan NIM 205060700111065. Selanjutnya saya Tito Nika Emala dengan NIM 205060007111025. Dan yang terakhir ada saya Maulana Ahmad Fariza dengan NIM 20506007001111024. Untuk yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pusat perbelanjaan atau mal merupakan suatu kompleks bangunan komersil yang dirancang dan direncanakan beserta retail dan fasilitas pendukungnya untuk memberikan kenyamanan dalam aktivitas perdagangan yang diwadahinya. Penerapan ketiga pada pusat perbelanjaan sangat penting dikarenakan skala paparan risiko cukup tinggi pada peristiwa emergensi terhadap huniannya. Dampak dari bahaya gedung bertingkat ini seperti bangunan runtuh atau ambruk, kebakaran, ledakan, terperangkap dalam lift atau lift jatuh, terpapar gas berbahaya. Kecelakaan ini jadi karena unsafe condition atau action, lemahnya manajemen dan pengendalian, kurangnya sarana dan prasarana ketiga, ketidaklayakan suatu properti atau aset atau barang, serta dapat terjadi karena kelalaian manusia. Maka dari itu, kami ingin melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap penerapan K3 pada Mall di Noyo City. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan wawancara dengan pengunjung Mall di Noyo City, dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pengunjung Mall di Noyo City sebagai berikut. Yang pertama, ubin penghubung yang licin sehingga mengakibatkan pengendara motor terjatuh. Yang kedua, pengunjung pingsan di lift. Yang ketiga, seorang anak terjatuh dari tangga area parkir. Yang keempat, rok pengunjung tersangkut di eskalator. Yang kelima, kebakaran pada pusat perbelanjaan atau mall. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pengunjung Mall di Noyo City. Yang kedua, bagaimana faktor yang mempengaruhi kecelakaan pengunjung pada fasilitas Mall di Noyo City. Dan yang ketiga, bagaimana usulan perbaikan pada fasilitas Mall di Noyo City yang menyebabkan kecelakaan pengunjung. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuannya yang pertama yaitu mengetahui penerapan K3 bagi pengunjung Mall di Noyo City. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi kecelakaan pengunjung dengan menggunakan MORT dan HFX. Yang ketiga, memberikan usulan perbaikan pada fasilitas Mall di Noyo City yang menyebabkan kecelakaan pengunjung.
Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama ada meningkatkan penerapan K3 bagi pengunjung Mall di Noyo City. Yang kedua, meminimalisir faktor yang mempengaruhi kecelakaan pengunjung di Mall di Noyo City. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk menerapkan usulan perbaikan pada fasilitas Mall di Noyo City yang menyebabkan kecelakaan pengunjung. Kemudian, metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Human Factor Analysis and Classification System atau HFAC, yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sebuah kecelakaan. Kemudian, kami mengidentifikasikan perilaku tidak aman yang dilakukan oleh pengunjung menggunakan metode Human Factor Analysis and Classification System atau HFAC. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsafe action atau perilaku tidak aman. Di sini kami mendapat 5 poin. Yang pertama ada kemampuan pengendara dalam mengendarai sepeda motor, terutama jika pengendara tersebut adalah seorang ibu-ibu. Kedua, kesigapan pengendara motor dalam mengantisipasi bahaya saat melewati atau melintasi lantai licin. Kemudian yang ketiga, pengetahuan pengendara motor yang kurang dalam mengatur kecepatan ketika melewati atau melintasi lantai penghubung tersebut. Yang keempat, penggunaan rem belakang yang berlebihan oleh pengendara sepeda motor yang dapat mengakibatkan motor tergelincir. Dan yang terakhir adalah kecepatan pengendaraan motor yang lebih dari 20 km per jam ketika melintasi lantai penghubung. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi precondition for unsafe acts. Dari identifikasi ini kami mendapatkan 2 poin, yaitu yang pertama keadaan lantai yang dilewati atau dilintasi oleh pengendara motor dalam keadaan licin dan basah. Untuk yang kedua yaitu penglihatan pengendara motor yang kurang atau bisa dikatakan rabun jauh dapat mengganggu pengendara motor dalam berkendara. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi unsafe supervision. Di sini kami mendapatkan 1 poin, yaitu tidak adanya tindakan yang tegas yang diambil oleh pihak Mall di Noyo dalam menindaklanjuti lantai penghubung yang basah dan licin agar tidak lagi membuat pengunjung dalam bahaya. Lalu yang terakhir yaitu mengidentifikasi organizational influences. Di sini kami mendapatkan 1 poin, yaitu pengawasan dan himbauan agar pengendara motor berhati-hati dalam berkendara ketika melewati lantai penghubung yang tidak dilaksanakan oleh pihak Mall di Noyo. Dari identifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya, kami mendapatkan jumlah faktor key facts sebagai berikut. Untuk unsafe acts, kami mendapatkan 5 faktor. Lalu untuk prediction for unsafe act, kami mendapatkan 2 faktor. Untuk unsafe supervision sendiri, kami mendapatkan 1 faktor. Dan yang terakhir, organizational influences, kami mendapatkan 1 faktor. Ya, selanjutnya di sini ada tabel penilai. Hasil penilaian HFAC yaitu yang tentang kecelakaan pengunjung. Untuk faktor HFAC sendiri yaitu contohnya ada jatuhnya pengendara motor di ubin jalan dengan nilai unsafe act yaitu 5. Setelah itu ada precondition for unsafe act yaitu 2, supervisory factor yaitu 2, organizational factor yaitu 2 dengan total 11. Dan ada contoh kecelakaan pengunjung yang lain yaitu seperti pengunjung pingsan di lift, anak terpeleset di tangga area parkir, serta rok pengunjung yang tersangkut di eskalator. Dengan total frekuensi masing-masing yaitu 34%, 26%, 24%, 16%. Yang di total bakal menjadi 100%. Next. Yang kedua, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk mengetahui penyebab apa saja yang menyebabkan kecelakaan pengunjung, maka penyebab tersebut dikelompokkan dalam beberapa faktor yang ada pada HFAC. Yaitu faktor pertama adalah faktor unsafe act sebesar 34%, precondition for unsafe act yaitu sebesar 26%, unsafe supervision sebesar 24%, dan organizational factor sebesar 16%. Yang dimana penyebab kecelakaan terbanyak berada pada faktor unsafe act yang disebabkan oleh pengunjung itu sendiri. Kemudian untuk isi dari perbaikan yang pertama yaitu memberikan visual display di pojok kiri, itu contoh dari memberikan visual display.
Terus sebelah kanannya di tengah yaitu merancang kembali lantai penghubung agar tidak licin, dan yang terakhir yang paling kanan yaitu merancang kembali tangga di area parkir. Baik, untuk selanjutnya itu bab 3, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya adalah yang pertama, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada pengunjung Mall di Noyo City dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan seperti papan pemberitahuan atau rambu-rambu yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan pada pengunjung. Yang kedua, terdapat 4 faktor yang diperhitungkan dalam metode EFEX, yaitu faktor pertama atau faktor unsafe X sebesar 34%, recondition for unsafe X sebanyak 26%, unsafe supervision sebesar 24%, dan organizational factor sebesar 16%. Faktor-faktor ini berkaitan dengan pengunjung Mall di Noyo City seperti jatuhnya pengendara motor pada ubin jalan, pengunjung pingsan di lift, anak-anak terpeleset pada tangga, serta pengunjung terlilit pada eskalator. Yang ketiga, karyawan, supervisor, dan seluruh pihak Mall di Noyo City dapat melakukan perbaikan sistem K3 seperti pemberian papan peringatan dan rambu-rambu dengan jumlah yang lebih banyak dan diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung. Merancang dan mendesain ulang ubin jalan serta tangga area parkir. Untuk saran yang pada laporan kali ini, penerapan K3 pada Mall di Noyo City sudah cukup baik. Namun berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan, terdapat kurangnya pengawasan pada beberapa tempat, seperti area parkir dan eskalator mall. Selain itu, ubin jalan mall juga perlu dilakukan perbaikan, agar meminimalisir terjadinya pengunjung yang mengendarai motor terjatuh. Perlu dilakukan juga pengawasan pada tangga area parkir yang desainnya kurang sesuai dengan penerapan K3. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya masuk ke pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, untuk Miranda Rustania, dipersilakan pertanyaannya. Oke, makasih buat kesempatannya. Mohon maaf belum bisa on cam karena jaringannya buruk. Saya mau tanya terkait, kan ini penelitiannya dilakukan di mall gitu, terus dari penelitian yang dilakukan itu keuntungannya apa aja, dan misal buat pengunjung itu ada nggak keuntungannya? Terima kasih. Baik, Miranda Rustania. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi kelompok 4, silakan untuk menjawab. Saya izin menjawab. Keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama dari segi aspek keselamatan pengunjung Mall di Noyo-nya sendiri dapat ditingkatkan, dan selain itu dapat menganalisa lebih lanjut kemungkinan yang akan terjadi dari hasil penelitian kami ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Berliana Hanifa untuk jawabannya. Saya tanyakan ke Miranda Rustania, apakah sudah dijawabkan pertanyaannya? Mohon maaf, bisa diulang nggak tadi yang terakhir? Jadi dipersilakan kepada Berliana untuk mengulang kembali jawabannya. Baik, keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, dari segi aspek keselamatan pengunjung Mall di Noyo dapat ditingkatkan, dan selain itu dapat menganalisa lebih lanjut kemungkinan yang akan terjadi dari hasil penelitian kami ini. Nah, baik, saya tanyakan kepada Miranda Rustania, apakah sudah cukup pertanyaannya? Apa sudah cukup menjawab? Oke, sudah. Makasih Berlin, Dafir. Baik, bagi teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Baik, dikarenakan teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka presentasi kali ini dapat saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.